Jadi saya kemarin baca sebuah kata-kata mutiara gitu, menarik itu. Hmm. Jadi yakin itu akan membuat semuanya menjadi mungkin. Yakin Membuat semuanya semuanya akan jadi menjadi mungkin. mungkin. Siap, siap, siap. Cinta akan membuat semuanya menjadi mudah. Oke, siap, Jadi siap. kita jalani aja kehidupan ini dengan yakin, kita mantapkan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wabarakatuh. Kita kembali berjumpa lagi di studio 88 RN. Ini adalah studio kebanggaan kita. Malam hari ini tentunya kita masih setia bersama dengan teman-teman yang sudah melakukan like dan subscribe serta membagikan konten kita mulai dari yang kemarin. Kita ucapkan terima kasih sebelumnya. Dan kebetulan malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Ya, beliau ini adalah salah satu tokoh muda, masih sangat muda bahkan dibilang seperti itu, tapi mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Seberapa pengaruhkah sih beliaunya ini? Nanti kita kupas habis tentunya. Siapakah beliau? Beliau adalah, selamat datang, Gus Rizan. Selamat Assalamualaikum datang. warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ngapunten loh. Siap. Saya nanti kalau tanyanya agak aneh-aneh, mohon maaf dulu, Gus ya. Siap jawab pokoknya. Gus Rizan, apa kabar, Gus? Baik, alhamdulillah. Iya, sementara ini kondisinya masih sehat, Gus ya. Wah, sehat Masa selalu. pandemi pengaruh nggak, Gus, kesehatannya, Gus? Wah, selama saya masih besar berarti sehat. Tolak ukurnya di berat badan berarti, Gus ya. Betul. Berarti saya jadi kalah dong kalau gitu. Saya kapan besarnya kalau gitu, Gus? Karena kalau besarnya nutrisinya banyak. Untuk mengalahkan pandemi bisa lah itu. Oh gitu ya. Iya. banyak kantong-kantong lemak yang dia di cadangan gitu ya. Wah, ini otot semua ini. Gus Rizan. Siap. Orang mengenal Gus Rizan itu sebagai seorang putra kiai. Taruhlah putra kiai yang sudah sangat terkenal dan berwibawa lah di Kabupaten Banyuwangi. Kalau boleh tahu, Gus, secara biografi ini mungkin yang belum kenal teman-teman bisa Gus Rizan perkenalkan diri lah beberapa saat lah ke depan. Ya. Monggo, Gus. Ya, sedikit ya. Nama panjang saya Ahmad Rizan Nafiki. Kalau untuk putra kiai dulu saya itu putra dari Abah Umar. Oh Nah, gitu, itu siap. untuk di kalangan Banyuwangi mungkin terkenal beliau itu sebagai penggerak untuk pada kelompok pesantren gitu. Oh gitu. Tapi kalau putra kiai dibanggakan ini saya nggak bangga ya. Oh gitu, kenapa, Gus? Ya itu malah banyak PR-nya gitu. Jadi kalau jadi putra kiai seolah harus bisa menyelesaikan segala masalah dan lain-lain. Minimal bisa meneruskan perjuangan Bapak mungkin Nah ya. itu, jadi selalu membandingkan nanti abahnya seperti apa, putranya harus bisa lebih atau minimal sama gitu, itu berat gitu. Oh gitu, Gus Iya, ya. berat itu PR itu sebenarnya. Siap. Berarti gini, Gus, pertanyaan selanjutnya. Kalau jenengan menganggap ini sebuah beban yang sangat berat, pengaruh terhadap keluarga besar panjenengan dari Mbah Yai Abdul Majid sampai sekarang ini seberapa pengaruh, Gus? Kepada masyarakat tentunya. Masyarakat itu menganggap keluarga besar Haji Mbah Kiai Abdul Majid itu seperti apa sih sebetulnya? Wah ini dari awal dulu ya. Oh gitu, siap. Kalau ngomong masalah beban ini, Nggih. memang sebenarnya ini beban. Oke. Itu akan berat kalau kita pikirkan. Gitu. Oh. Ya. Jadi semua beban itu akan berat kalau kita pikirkan. Siap, oke. Tapi kalau kita jalani ya ngalir aja lah gitu. Nggak Gitu akan ya. jadi beban. Nggih. Kalau kita pikir itu kan stres gitu. Makanya santai saja. Oke. Hal-hal yang berat dijalani saja. Oke. Saya juga beban nih, Gus, bertanya sama saudara. Iya. Antara sukan dan takut kualat, Gus. Enggak ngwalati saya. Nggih, Gus. Santai. Nggih. Kalau saya bertanya ke bidang keluarga dulu ya, mungkin Oke. ke aspek keluarga dulu lah. Kalau boleh tahu, Gus Rizan itu putra dari Gus Umar. Oke. Gus Umar itu kalau boleh tahu putra yang keberapa dari Mbah Yai Abdul Majid, Gus? Putra ke 6. Putra ke-6 ya. Oke. Dari Gitu ya. 7 bersaudara. Oh, dari 7 bersaudara, putra ke-6. Oke. Insya Allah putra ke-6. Kalau nggak salah hitung. Gitu. Nah, ini timbul pertanyaan lagi nanti, Gus. Makanya nanti kalau mau pastinya perlu ngitung dulu ini, lama jawabnya nanti. Iya. Gini aja, Gus. Gus Rizan ini kan selaku, saya menyebutnya sebagai seorang sosok putra kiai gitu aja nggih. Ya, biar nanti kita materinya lebih ke arah situ aja dulu. Ya, oke. Sebagai seorang putra kiai, Gus Rizan ini
dibandingkan dengan putra-putra masyarakat pada umumnya ini sebetulnya punya keistimewaan gak sih Gus? Menurut Gus Rizal sendirilah. Enggak lah, sama Enggak ya? saja gitu. Sama saja nggih. Sama saja. Atau mungkin dengan mendapatkan julukan Gus itu jenengan terlalu bagaimana gitu. Ada istimewanya emang. Gitu nggih. Gemede. Oh, gede. Iya, badannya maksudnya. Nah, ini asik. Ini susah ini. Ini Nggih. jadi mungkin permasalahan juga jadi rezeki ya. Nggih. Kebanyakan zaman sekarang lah. Ya oke. Ya kalangan kita pesantren ya. Iya. Itu kebanyakan tuh orangnya besar-besar. Oh gitu, Iya. siap. Ya masanya karena kita sering kesana kesini semuanya makan gitu kan gitu, besar. Filosofinya dari situ. Siap, oke Gus. Lanjut begini Gus. Sebagai seorang pemuda tentunya kita kan mempunyai, Gus Rizal kan sendiri kan punya pesantren nih. Otomatis kan juga punya banyak, berapa santrinya Gus? Sekitar 450 sampai 500 lah. Itu putra putri atau putra? Putra-putri. Oh, putra putri ya. Banyak putrinya. Oh, banyak putrinya. Biasanya banyak yang minta ya, Mas. Maksudnya gimana? Minta gimana Gus? Minta jodoh. Lah ini. Berarti Tapi yang kalau nambah nggak boleh. teman-teman ya, ini satu peluang yang bisa jenengan tangkap besok. Gus Rizal ini juga punya banyak calon yang ada di pesantren. Enggak, tapi Tapi di yang punten ini. gimana, Pak? Ini diam-diam aja deh. Yang Gimana? penting fee-nya pas. Oh, aduh, ini. I know what Zaman you mean. sekarang Gus. realistis. Iya. Masuk Gus. Nanti kita buat konten sendiri aja Gus. Oh, iya. Jangan kesini Gus. Oke, Ini oke, kontennya oke. pemuda Gus. Oh, siap. Nanti kita bikin konten biro jodoh gimana Gus? Itu mudah juga itu. Pemuda cari pemudi gitu. Wah lah iya itu. Kita bikin konten. Oke Gus. Nah, dengan banyaknya jumlah santriwan, santriwati ini tentunya banyak sekali permasalahan yang muncul di situ Gus ya. Siap. Entah itu terkait dengan masalah bagaimana jenengan bisa mengelola manajemen dari pesantren itu sendiri. Jangan tahulah kalau anak-anak santriwan, santriwati itu masih muda, tentunya secara emosional mereka itu masih labil atau bagaimana, itu bagaimana Gus? Jangan menyikapinya Gus. Yang pasti kita harus update ya. Jadi kita harus update dan kalau saya sendiri sudut pandangnya itu saya ini santri belum selesai saya. Oh, Gus ini masih mondok? Masih mondok. Oh. Artinya gini, waktu itu saya mondok. Jadi waktu S2 karena jaraknya jauh, saya kalau PP kan di Jember S2-nya. Oke. Itu jauh, kemudian saya capek kalau PP, kemudian saya mondok. Nah, saat mondok saya pulang saat saya nikah. Saat nikah itu yang jadi mengidol kan kiai. Jadi kiai dawuhnya ini Gus Rizal ini walaupun sudah nikah tapi belum lulus mondok gitu. Oh, Tetap gitu. santri artinya gitu. Tapi tempatnya berbeda. Jadi saya untuk menyelesaikan masalah itu ya saya sebagai santri juga harus punya sudut pandang jadi santri juga gitu. Oh gitu ya. Nanti pengolahannya akhirnya yang mereka pas itu seperti apa. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu yang rendah kita harus nunduk Ikut gitu. rendah ya. juga. Nanti kalau kita ingin lihat sesuatu yang tinggi kita juga ikut tinggi. Yang seperti itu kan kita tahu permasalahan kita seperti ini. Yang pasti update lah. Kalau dulu permasalahan orang dulu yang sekarang berbeda. Contoh sekarang sampai sekarang yang paling seneng HP lah gitu. Oh gitu ya, Iya. siap. Oke. Wah itu susah itu. Akhirnya daripada kita untuk dikekang, wah susah. Kita carikan solusi, ya udah, tapi dikontrol. Boleh bawa HP, tapi saat memang diperlukan. Misalkan sekarang kan sekolah daring, Oke, seperti itu, oke, ya boleh oke. bawa HP. Iya. WiFi kita sediakan. Oh gitu, Iya. siap. Tapi siap. harus dikontrol gitu. Artinya ada jam-jam tertentu untuk mereka Betul. memfungsikan HP sesuai Iya. dengan peruntukannya mungkin begitu Siap, Gus betul. ya. Apalagi di musim pandemi seperti ini. Iya, Sekolahan semuanya daring Gus. Ah. Nah, oke. masuk. Ya, Gus, ini kalau ngomongin santri, oke lah kita geser dulu ke kanan kirinya sebuah pesantren itu kan masyarakatnya kan kompleks Gus ya. Ada yang mungkin pro dengan pesantren, ada yang mungkin sedikit kontra dengan pesantren, ada yang mungkin sama sekali tidak mensupport pesantren, itu kan pasti ada Gus ya. Iya. Atau mungkin kalau di pondok pesantrennya Gus Rizal itu semuanya pro Gus, gimana itu Gus? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Pro kontra itu pasti ada. Oh, gitu ya? Cuma kita harus punya prinsip gitu kan. Gimana Kalau tuh? kita ingin menyenangkan semua orang itu relatif susah itu. Gitu Gus ya? Iya, senangnya orang bener. Saya senang apa, sampai senang apa juga beda-beda gitu. Kalau kita menyenangkan kapan tempuknya itu nggak bisa. Gitu ya. Gitu. Saya senang jalan itu ke barat sama senangnya ke timur kan nggak tempuk itu. Ya, yang penting kalau kita itu punya tujuan terus kita itu
sudah ikhtiar ini benar, kita pikirkan ini benar, insya Allah jalani saja. Oh, gitu Kalau ya? masalah ada plus minus, ada kontra atau tidak, Kanjeng Nabi aja banyak yang musuh. Betul sekali, Yang Gus. penting kita sudah insya Allah ini benar, jalani. Ini gini berarti, Gus. Berarti pengaruh dari pondok pesantren itu juga mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitar. Itu Pasti. otomatis, Gus, Iya. ya. Jenengan pernah nggak, Gus, punya permasalahan lah, mbuh gede, mbuh cilik, saya ngomongnya seperti itu. Iya. Mbuh gede, mbuh kecilik dengan masyarakat di lingkungan panjenengan lagu. Ya, ada lah. Pastilah pasti, ya. Pasti ada. Terutama pemuda mungkin ya. Ya. Pemuda lah intinya. Intinya kan kita ngomong pemuda ini Oh, sekarang, iya. Gus. Soalnya kan pemuda itu kalau ngomongkan harus ke pondok, harus ngikuti alim ulama itu kan, kalau saya ngomongin karakter seorang pemuda kan ada yang oke, ada yang kurang oke, seperti itu, Gus. Menurut jenengan itu sah-sah saja atau gimana, Gus? Ya, sah itu. Sah aja, Sah nggih. aja, ya. Sah-sah aja nggih. Sah, emang seperti itu. Kalau semuanya oke semua nggak seru itu. Dinamikanya Iya, mungkin betul, kurang. betul. Makanya penting itu ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa ada yang buruk? Supaya yang baik tetap baik gitu. kan. Betul. Ada pembanding masuk gitu. sekali. Itu sering jadi joke gitu. Gimana? Jadi saat ada suatu geng, misal geng perempuan gitu ya. Betul. Itu geng perempuan. Dalam satu geng itu pasti ada yang nggak cantik gitu. Oh ya. Supaya yang cantik tetap jadi cantik, ada pembandingnya masalahnya. Oh. Dimasukkan yang jelek. Masuk akal itu, Gus. Itu joke atau kuliah tuh. Tapi kenyataannya saya juga nggak geng-gengan gitu nggak tahu saya. Nah, Gus, kalau ngomongin seorang Gus itu juga pengaruh terhadap lingkungan seperti yang jenengan sampaikan tadi, seberapa pengaruh sih Gus Rijan terhadap lingkungan jenengan sendiri itu sih? Ya. Kalau masa pengaruh ini kan hanya berusaha. Nggak tahu. Jadi kita itu kalau orang yang paling baik itu orang yang bermanfaat gitu kan. Siap. Jadi Oke. saya hanya berusaha untuk jadi orang yang bermanfaat gitu. Oke. Pastinya udah lingkungan kan. Kalau untuk diri sendiri buat apa gitu. Untuk lingkungan. Gitu. Untuk orang lain lah Ya. intinya. Karena perintahnya seperti itu ya jalani aja. Pernah punya apa gitu, Gus? Kegiatan apa mungkin yang sudah dilakukan Gus semacam? Kalau untuk pertama gini. Jadi kita flashback dulu ya. Saat kenapa saya arahnya nanti ke sana itu biar nyambung. Jadi awal itu Abah itu bergerakan ke arah pendidikan. Jadi di Kerasak sendiri di pesantren itu ada beberapa sekolah yang memang didirikan oleh Abah. Bahkan ada SMK negeri itu pendirinya Abah. Nah, kemudian saya zaman sekarang itu kalau cuma sekolah itu menurut saya kurang. Oh gitu. Iya. Jadi perlu adanya keterampilan, ada kemudian kita membuka wawasan, terus kemudian harus kreatif, inovatif dan lain-lain. Ikuti zaman lah kita. Karena zaman sekarang itu tidak hanya kuliah. Jadi saya ke teman-teman itu masuk perusahaan, misalnya kita mau kerja, kita cari pekerjaan, masuk perusahaan itu tidak hanya masalah ijazah, tapi bisanya apa dan karakternya seperti apa. Gitu. Ya disitulah makanya zaman sekarang kalau membuat sekolah lagi itu sudah bagian Abah dulu. Saya milih malah ayo kita terampil gitu. Jadi kita pertama ke teman-teman mulai saya masuki ya dengan cara yang mereka mau lah. Kalau kita dulu waktu zaman Mbah Yai, waktu zaman Abah masih ada pemuda sekitar tuh sekolah atau ngaji ke pondok gitu. Sekarang kan sungkan, santri sudah banyak dan mungkin merasa wah saya nggak bisa, padahal sama-sama nggak bisanya. Kalau sudah bisa nggak mungkin mondok. Sama-sama nggak bisanya itu. Yang ngajar juga sama-sama nggak bisa. Iya. Mau belajar bareng-bareng di situ. Betul. Kalau sudah bisa nggak bawa kitab sudah ngomong aja ya selesai gitu kan. Masih bawa kitab berarti kan masih ngaji gitu. Iya. Akhirnya harusnya kita yang turun pada teman-teman gitu. Nggak Berarti turun Gus lah. Rizan ke ini langsung door to door ke rumah-rumah gitu enggak? Ya enggak door to door tapi tempatnya itu di lingkungan mereka gitu. Oh, gitu. Jadi siapa yang bisa ditempati ya di situ lah. Bukan di rumah lah. Di rumah itu kondisinya kan sudah banyak santri, mereka pasti malu. Oh. Jadi kita harus ke sana ya bahasanya untuk awal-awal dulu ya sukanya apa ngopi main PS ikut main PS saya pengen belajar main PS itu. Demi untuk nyerawungi gitu tadi Gus G. Ya pertama memang saya senang sendiri. Buka kartu ternyata. Loh, kita tuh harus melakukan sesuatu yang kita senangi Oh, gitu. iya, betul Gus. Kalau nggak kita senang itu tersiksa nanti. Iya, saya jadi ingat Sunan Kalijogo dulu kan. Berdakwah sambil apa namanya?
melakukan pagelaran wayang kalau nggak Betul, salah kita. betul. Seperti itu. Ini kalau kita yang memang harus seperti itu. Sekarang kan memang yang disenangi masyarakat apa? Kalau emang seneng main PS, main PS. Kanjeng Sunan dulu juga ngajari senengnya pagelaran ya wayang. Iya. Senengnya tontonan ya jaranan. Betul. Kemudian reog juga itu semuanya kan cara dakwah beliau-beliau. Betul. Kita ya sekali. seperti itu. Ini ada hal yang menarik Apa itu, sebenarnya. Gus? Ini hal kecil, mungkin ya entah teman-teman menyadari atau tidak gitu. Gimana, Gus? Kita bisa main PS ini ya. Oke. Kita ngomong main PS. Jadi kalau orang main PS misalnya loh ya, kemudian ada satu kegagalan, gagal ngegolkan, kemudian di sliding atau apa, direbut bolanya. Kira-kira itu kan ada gejolak pegel atau kesel gitu Iya, kan. emosi Ya, lah. emosi ya. Ini kalau sudah emosi apa yang diucapkan pastikan sesuatu yang buruk-buruk. Oke. Kebayaan. Asuk. Ya, betul. Kemudian saya saat main di situ kan Heeh. ya saat kemudian gagal astagfirullahaladzim gitu kan. Itu nanti kalau ngegolkan kan Allahu Akbar misalnya gitu kan. Sehingga teman-teman PS kan akhirnya wah ini saat Gus main kok seperti itu mau maki-maki yang lain kan jadi malu. Ya. Itu sedikit lah mungkin bagi saya itu baru peneman oh iya. Saya selama main PS tuh hampir tidak mendengar kata-kata yang buruk-buruk seperti itu saat emosi gitu. Berarti Gus Rizan membawa perubahan di dunia PS berarti. Ya, bisa dibilang begitu, Gus? Ya bisa jadi. Atau mungkin emang dari dulu emang nggak ada seperti itu. Karena sebelum saya ke sana kan saya belum tahu gitu bagaimana mainnya. Saya kira enggak lah, Gus. Semua PS-an kalau saya sendiri main pasti yang keluar kotor-kotor. Iya. Sugesti lah, kita lebih ke arah sugesti mungkin, Gus ya. Jadi bagaimana seorang sosok yang dianggap berpengaruh memberikan sugesti kepada teman-teman begitu mungkin, Gus ya. Teman-teman sampai ngomong begini, gimana, Gus? Kalau main PS sama Gus Rizan kayak ngaji gitu. Karena yang disebutkan Arab semua itu. Set alhamdulillah. Iya. Allahu Akbar gitu. Iya. Tapi di luar itu ada nggak, Gus, yang jenengan lakukan kepada teman-teman? Mungkin lakukan selain ngaji secara keliling dari rumah ke rumah itu ada lagi? Ya, pertama kalau ngaji itu kalau kita sebenarnya diskusi aja. Karena ngaji itu kan bawa kitab. Saya nggak bawa kitab. Artinya dari rumah sudah siapkan materinya apa nanti. Nanti kalau bawa kitab mereka takut semua. Gitu. Jadi kalau untuk selain itu, yang pasti kan hari ini pemuda, kalau saya bilang pemuda itu kan sudah, kalau dulu mungkin perlu pendidikan tinggi supaya stratanya naik gitu. Kalau sekarang perlu skill kan. Nah teman-teman itu saya support, ayo kalau mau usaha apa yang kamu bisa, apa yang kamu mau. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen usaha sablon, saya support sablon. Kan ada yang usaha pengolahan sampah organik pakai maggot itu ya monggo. Yang penting intinya dari mereka mau saya support, ayo cari jalannya bareng-bareng gitu. Jadi saya hanya memfasilitasi. Kalau saya memberikan ide, kadang nggak cocok sama mereka. Oh gitu ya. Iya. Jadi lebih kepada inilah aja. Lebih berikan umpan lambung lah mungkin. Oke. Bahkan itu semisal itu ya sablon itu. Dulu itu ayo kita sablon, semangat semua sablon. Setelah kita rapatkan bagus, terkendala dana, langsung KO gitu kan. Terus saya mikir-mikir, wah, ada jalan enggak ya? Tiba-tiba ada yang nawari pelatihan sablon gitu. Nah, dari situ pelatihan itu sama alatnya. Ya udah, saya minta alatnya, udah ini buat starter kamu buat awal ini, pakai dulu. Dan itu berjalan ke sini terakhir ya. Intinya itu kalau ada niat pasti ada jalan. Oh, alhamdulillah. Saya jadi anyes ya. Saya dapat kata-kata motivasi itu jarang-jarang loh, Gus. Biasanya caci maki yang keluar kalau di sini. Nah, intinya begini, Gus. Memang tema kita malam ini adalah menjadi pemuda zaman kini lah. Sebagai seorang pemuda ini harus seperti apa sih, Gus, untuk menyikapi zaman kekinian ini? Itu menurut kacamata pandang seorang Gus Rizan itu bagaimana, Gus? Kalau sekarang itu yang pasti kreatif, inovatif dan berani berubah. Karena sekarang misal zaman saya ini, generasi saya itu generasi perubahan. Dulu masih HP itu cuma bisa telepon, sekarang sudah bisa main PUBG dan Mobile Legends dan lain-lain gitu kan. Sehingga kita harus berubah gitu. Jadi kalau memang harus main TikTok gitu kan. Cuma saya nggak suka main TikTok. Apa, Gus? Nggak bisa joget. Padahal main TikTok nggak harus joget, Gus. Nah itu kan umumnya joget. Oke, lanjut. Ya, jadi dengan kita bisa berubah, kita sekarang dulu itu kita misal nggak ada media, sekarang kita harus
main podcast seperti ini kan. Itu kan kita juga harus bisa melatih speaking kita atau dan lain-lain seperti itu. Itu kan harus berubah. Saya sebenarnya kalau dulu itu nggak bisa ngomong gitu. Ya malu-malu, tapi kalau tuntutan zamannya seperti itu ya harus mau gitu. Ditawari mau aja gitu kan. Kalau ini beban, tantangan emang tantangan. Tapi kalau nggak dijalani kita nggak naik level. Betul sekali Gus. Artinya memang sebuah tuntutan perubahan itu memang harus dilakukan lah. Sedini mungkin lah Gus. Ini juga mungkin menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman yang mungkin pada waktu musim-musim seperti sekarang ini Gus, musim pandemi, mungkin yang sudah punya pekerjaan, teman-teman yang masih muda punya pekerjaan akhirnya dirumahkan, itu kan mereka lagi gelisah mungkin Gus. Intinya ya jangan menyerah lah intinya. Kita melakukan sebuah perubahan. Nah Gus, dari tadi saya tambah sedikit itu. Gimana? Yang pasti ada niatnya itu. Kalau kita emang ada masalah di masalah pandemi, kita kemudian menyalahkan pandemi, itu nggak selesai itu. Terus Gus, gimana dari kita sendiri harus kita bangun. Oke. Ya, jadi sekarang ini kalau ngomongkan masalah, pasti ada masalahnya. Saat ini ada pandemi, masalahnya pandemi. Nanti besok ada apa lagi, masalahnya juga itu. Kalau kita fokus pada masalah nggak selesai. Kita harus fokus pada solusinya. Betul. Solusinya kodasi apa? Diri kita sendiri harus berani berubah, harus berani mengambil langkah. Dan itu kalau emang tadi bilang kan, kalau itu emang beban, berat, tantangan, ya harus dijalani supaya kita naik level. Kalau gitu aja kita nggak naik-naik gitu. Siap. Berarti saya sudah menangkap lah. Intinya jangan sekali-kali kita pasrah terhadap keadaan begitu guys. Betul. Siap. Dan saat ini saya sudah mencontohkan kayak saya membuat sablon tadi. Kalau memang ada niat kesana, niat kuat, pasti ada jalannya. Itu harus yakin itu. Itu kalau kita sudah niat, terus kemudian kita sudah tekadnya kuat, pasti ada jalannya. Yang penting jangan diam. Kalau ada rekan ya dihubungi, cari informasi dan lain-lain. Siap. Nanti pasti ada solusinya. Tapi kalau cuma diam, wah saya harus berubah, tapi cuma diam ini. Mending kita minum dulu aja. Gus, ngapunten Kakak. Tuan rumahnya saya loh. Monggo Gus. Ngaturan Gus. Tuan rumahnya kok barang enggak disuruh dari tadi. Monggo Gus. Wah, segar ini. Ya, lumayan lah. Saya tadi dibilangin kopi tapi ternyata air putih Gus. Ini lebih menyehatkan ini. Menyehatkan. Oke Gus. Harapan nih Gus, kita langsung geser aja. Harapan ke depan lah. Harapan ke depan kepada teman-teman yang mungkin ya dalam tanda kutip masih loyo, masih khususnya pemuda lah, yang semangatnya masih kurang lah Gus. Ini harapannya Gus Rizan sebagai tokoh ini ya, tokoh kepemudaan yang milenial itu bagaimana Gus? Yang pasti pemuda itu harus berani bangkit gitu. Jadi sekarang juga Agustusan gitu kan. Oke. Kita mantap, harus semangatnya harus berani bangkit, berani berubah, berani mengambil resiko, berani melangkah dan tapi nggak ngawur. Jadi semua harus ada strateginya. Jadi harus kita mau melangkah itu bahasanya itu. Kalau kita melangkah kanan dulu atau kiri dulu, tergantung kondisinya kan gitu. Oke. Kalau masuk masjid di kanan dulu, kalau masuk kamar mandi kiri dulu. Nah, itu kita harus ada strategi artinya di situ. Kemudian nanti juga setelah itu kita bangun relasi. Jangan menutup kemungkinan kita kalau ada teman, ada kemungkinan kita untuk bertemu orang, jangan minder. Buka seluas-luasnya. Jadi nggak mikir ini saya nggak butuh ini gitu kan. Ya nggak masalah butuh tidak. Tapi sekarang mungkin nggak butuh. Betul. Ya. Yang penting kita membuka luas-luasnya, nanti kita bahasanya itu buat simpanan informasi bagi kita gitu. Nanti saat pasti kita akan butuh itu. Jadi mari kita buka open mind lah, bahasanya open mind gitu. Siap. Jadi buka diri, buka pikiran, dan jangan takut tantangan. Nah, ini sudah mulai mengerucut kepada sebuah review dari obrolan kita malam hari ini Gus. Jadi intinya kita menjadi seorang pemuda itu harus benar-benar bisa mengikuti zaman lah. Betul. Jangan sekali-kali kita itu pasrah terhadap keadaan mungkin seperti itu Gus ya. Betul. Kalau ngomongin gini Gus, ada kan beberapa pemuda itu yang sudah bisa dikatakan milenial lah, bisa dikatakan mereka sudah mulai masuk kepada hal-hal yang sifatnya organisasi yang terstruktur mungkin Gus. Itu menurut saya arahnya nanti ke pergerakan jelas ya. Itu menurut pandangan Gus Rizal sendiri bagaimana itu Gus? Ya selama itu langkahnya emang benar, itu malah bagus itu. Gitu ya. Membangun mungkin membangun kepribadian yang lebih bagus mungkin tuh ya. Jadi kalau kita masuk organisasi itu kan pertama linknya juga kita dapat. Kemudian kita karena banyak orang kita terbentuk
punya karakter, teman-temannya punya karakter, punya kelebihan, punya kemampuan, kita bisa belajar dari situ. Minimal kalau kita punya kelompok organisasi itu kan kita nanti butuh sesuatu bisa tanya ke organisasi itu. Itu malah sekarang harusnya seperti itu. Penting nggak sih berarti Gus organisasi itu? Penting. Penting ya. Penting. Berarti memang organisasi itu bisa menciptakan sebuah karakter seseorang gitu ya Gus ya. Ya jalannya kita kalau misal kita cari teman door to door itu kan Susah, lama, membutuhkan waktu yang lama. Zaman gitu sekarang ya. tinggal masuk grup WA selesai kan gitu kan. Teman banyak. Nanti saya sekarang butuh misal kalau kita ini apa buah. Saya butuh jeruk 5 ton. Saya aja di grup. Wah, saya butuh 5 ton, siapa yang punya jeruk kan gitu. Daripada keliling pasar capek Gus ya. Betul. Oh iya. Minimal di situ. Oke, berarti saya sudah menangkap obrolan kita malam ini. Menjadi seorang pemuda itu memang harus mempunyai kepribadian yang sangat khusus mungkin begitu sih Gus ya. Ada kata-kata mungkin Gus yang perlu jenengan sampaikan karena mungkin dalam waktu beberapa dekat kemarin kita harus simpulkan bahwasanya malam hari ini pertemuan kita harus kita kasih kesimpulan. Iya. Jenengan kata-katanya apa Gus? Kalau saya jadi saya kemarin baca sebuah kata-kata mutiara gitu menarik itu. Jadi yakin itu akan membuat semuanya menjadi mungkin. Yakin membuat semuanya akan jadi mungkin. Siap. Cinta akan membuat semuanya menjadi mudah. Oke, siap. Jadi kita jalani aja kehidupan ini dengan yakin, kita mantapkan niat kita, semuanya pasti mungkin. Gak ada yang tidak. Nanti kita sudah ada bahasanya dagingannya itu kuat. Allah gitu kan. Ya. Semuanya minta kepada Allah, yakin gitu. Luar biasa. Saya suka sekali dengan tadi. Yakin, kalau kita yakin maka semuanya akan menjadi mungkin. Wah. Untuk menjalaninya kita lakukan dengan cinta. Seberat apapun namanya cinta pasti mudah. Ya kita kalau untuk kekinian misalnya ingin mengejar seorang gitu kan berat itu kan, harus menggoda, harus membelikan apa untuk mengambil hati itu. Tapi karena cinta semua dilakukan itu kan. Entek piro-piro gak ngurus Gus ya. Iya, entah akhirnya ditolak tetap. Endingnya ditolak. Dia itu gak mikir ditolak itu. Iya. Cinta, Yang penting aku seneng gitu kan. Tapi ya jangan cuma seperti itu ya. Kita semua inilah, semua pekerjaan dilakukan dengan cinta gitu. Pasti semuanya mudah. Pekerjaan ya dicintai kemudian akan jadi mudah. Oke. Kalau sudah punya istri dicintai. Nanti walaupun ya gitu kan. Walaupun kita banyak tekanan gitu, semuanya akan jadi indah gitu. Betul sekali. Mudah gitu. Saya percaya itu Gus. Saya sangat percaya itu Gus. Soalnya kalau istri saya nggak percaya pasti dimarahin. Nanti dilihat di rumah. Iya. Gus, ini closing statement Gus. Closing statement. Harapan jenengan dengan acara seperti ini bagaimana Gus? Kepengen jenengan. Ini bagus ini. Jadi mengikuti zaman, terus kemudian banyak menginspirasi, banyak memberikan informasi, sehingga kalau memang sekarang misalnya itu fokusnya kepada kita ngobrol masa pemuda. Jadi pemuda sekarang kan kalau kembali lagi kalau ngobrol dengan saya belum tentu saya bisa gitu kan. Dengan seperti ini lewat media manapun semua orang bisa tahu gitu. Oke. Itu bagus sekali itu. Oke, terima kasih. Sehingga kemudian kalau bisa dapat informasi hari ini kalau pemuda itu bisa update, saya harus seperti ini, harus bagaimana. Kemudian ini juga akan manfaat bagi saya misalnya. Jadi kalau saya ini ingin membentuk seorang pemuda atau ingin membentuk kader-kader, kita kan juga harus memikirkan masa depan. Jadi tugasnya pemuda itu untuk saat ini jadilah pemuda yang saat ini. Gitu. Oke, siap. Tapi kalau untuk kader, kita menyiapkan kader, berpikirlah untuk menjadi masa depan. Siap. Terima kasih. Itu sama seperti Abah itu dulu saya juga kita ini kayak ini flashback ya. Kita ngobrolkan misal dulu Abah saya itu sekolah nggak mondok gitu kan. Artinya mondok itu cuma bentar-bentar gitu. Bahkan saya itu sudah mondok di tempat yang salaf dan itu terkenal gitu. Itu sama Abah dipindah gitu. Dipindah ke Gorontalo itu sekolah itu. Di Gorontalo karena memang grade-nya itu tinggi sekolah di sana gitu. Gorontalo itu di Sulawesi ya. Iya. Oke, siap. Berangkat sendiri saya Abah itu nggak ikut, nggak nganter itu. Berangkat sendiri. Nah dari situ karena apa? Abah itu mempersiapkan saya untuk masa depan. Gitu. Jadi kalau masa depan itu saat ini lah. Kita kalau hanya ngomong agama itu kan ya gampang ditolak gitu. Jadi kita harus bisa
mengkolaborasikan lah. Adaptasi ya, Iya, jadi beradaptasi dengan lingkungan. isinya bagus, bungkusnya juga harus bagus gitu. Oke. Gus, Siap. terima kasih banyak waktunya sudah hadir malam hari ini. Sama-sama. Berbagi inspirasi tentunya Gus, semoga hasil obrolan kita ini menarik kesimpulan bahwasanya seorang pemuda itu memang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Amin. Gitu ya Gus ya. Terima kasih Gus Rizan kedatangannya. Kita closing ceremony dulu. Ya. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa ya, dukung terus acara podcast kita di Studio 88 RN. Kita jumpa lagi besok hari. Tetap semangat, jaga kesehatan dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.